Pemakzulan Gibran tidak akan terjadi, setidaknya menurut DPR. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka tidak memenuhi syarat. Ia menegaskan tidak ada pelanggaran berat, pengkhianatan atau korupsi yang dilakukan Gibran. Sementara itu, Forum Mantan Purnawirawan TNI tetap mengotot agar Gibran dimakzulkan. Mereka bahkan mengirimkan surat resmi ke DPR dan MPR pada 26 Mei 2025 lalu, menyatakan bahwa tujuan pemakzulan justru untuk menyelamatkan pemerintahan Prabowo Subianto. Mereka menyebut mendukung penuh Prabowo tapi tidak dengan wakilnya. Forum ini menolak disebut sebagai pihak yang ingin membuat gaduh dan meminta publik memahami niat mereka. Bagaimana pendapat Anda? Perlukah Gibran dimakzulkan atau cukup fokus mendukung stabilitas nasional? Tulis pendapat Anda di komentar dan jangan lupa follow kami untuk berita lainnya. Bagi saya, Gibran Rakabuming Raka tidak pernah terlepas dari statement anak haram konstitusi, Bang. Oke. Karena berbagai proses menuju pencapresan, dia menjadi cawapres itu dipenuhi dengan cacat konstitusi dan cacat etik. Oke. Yang bilang bukan Melkisedek Huang, Bang. Yang bilang MKMK kan. Oke. Majelis Kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi orang yang sejak awal sudah melanggar konstitusi untuk mendapatkan kekuasaan sudah pasti akan memanfaatkan kekuasaannya dengan melanggar konstitusi habis-habisan, Bang. Itu sudah pasti. Jadi apapun yang terjadi hari ini tentang Gibran Rakabuming Raka bagi saya tidak terlepas dari masa lalunya yang melanggar konstitusi dengan luar biasa brutal gitu. Sehingga kalau ditanya apa pendapat kami ya yang waktu itu ada di gerakan mahasiswa yang hari ini ada di partai politik, saya rasa tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka ini masih tercemar dengan pelanggaran konstitusi masa lalu dan hari ini pelanggaran konstitusi itu menyeret setiap jejak langkah dia, Bang. Jadi mau dia jadi wapres, mau dia melakukan apapun gitu, ya dia akan terus-menerus dihantui gitu dengan pelanggaran konstitusi yang ada dan hari ini tidak berlebihan lah. Sistem ketatanegaraan, ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, biasa saja. Nggak sakit hati gitu, Pak? Biasa saja. Sebagai wapres yang dipilih oleh rakyat itu seperti apa, Pak? Dan seperti jadi kelompok itu menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Menarik sekali ya penyampaian dari cuplikan video sebelumnya. Ini perdebatan soal pemakzulan Gibran jalan terus. Kenapa? Ya, ada apa sebetulnya dengan tuntutan ini? Ya, tentu tuntutan dari para purnawirawan TNI dengan berbagai pangkat ya, jenderal dan yang lainnya. Ini bukan hal yang main-main. Ini petisi yang sangat serius untuk ditanggapi juga dan harus diproses sebetulnya. Karena ini juga desakan ya. Kita nggak tahu atas dasar apa, alasannya apa, ya. Tetapi ya banyak juga sebetulnya rakyat yang setuju, tetapi bukan semua. Tadi perdebatan disampaikan oleh Bung Ray Rangkuti, ada dari juru bicara pendukungnya Gibran, ya, tahu Presiden Prabowo dan juga Gibran, ya, dan juga orang-orangnya Pak Jokowi dan sebagainya ada di sana tadi saya melihat, ya. Jadi ini terus dibahas beberapa minggu ini ya soal pemakzulan ini. Kita nggak tahu nanti jadi apa tidaknya.
tetapi menurut pandangan hemat saya tidak hal yang mudah, tidak gampang, ya sulit, susah juga, tetapi bukan berarti tidak bisa. Seandainya pun bisa, ini pasti melalui proses yang panjang, proses yang rumit, ya. Jadi ke depan kita akan lihat benarkah tuntutan ini akan tersampaikan atau tuntutan ini akan putus di tengah jalan tanpa terwujudnya apa yang menjadi tuntutan yang disampaikan. Di sini saya tidak jauh kemana-mana, ya, tidak terlalu panjang lebar lah maksud saya, karena saya juga sudah banyak membahas ini. Nanti teman-teman boleh cek video-video saya juga, ya. Mungkin saya awali yang pertama sekali dari Relmi, ya. Bravo Bang Rai Rangkuti, ya. Bicaramu yang jelas, tegas, nggak merendahkan, bicara sesuai fakta dan direkayasa apa adanya, jadi bikin orang terhipnotis dengan bicara yang transparan. Tenang, menarik, bikin orang terkesima, bicaranya yang lugas tapi masuk ke hati. Kedatangan Bang Rai selalu dinanti banyak orang. Selamat tinggal Jokowi dan Gibran, lalu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Selama antek Jokowi ada di pemerintahan, jangan harap Indonesia maju, karena anteknya ingin mengeruk ya kekayaan tapi tidak mensejahterakan rakyat, itu nyata. Si Gibran baiknya mundur saja, legowo dari awal, ini sudah gaduh, sudah bermasalah, rakyat dukung makzulan Wapres. Yang terhormat Bapak Prabowo, ya, RI 1, kasih makan rakyat yang susah dan rakyat sudah menyerit. Jangan cerita banyak, pening kepala rakyat. Daripada banyak argumen, mending Pak Prabowo buktikan aja mau nggak makzulkan Gibran, biar rakyat tidak menunggu-nunggu terlalu lama, kan seperti itu kurang lebihnya. Ya kalau mau dimakzulkan ya monggo, ayo silakan makzulkan saja, kan begitu kurang lebihnya, ya. Lalu kemudian kalau rakyat udah tidak senang sama Gibran, legowo mundur. Kalau saya jadi Gibran, malu. Contoh Bapak Soeharto dan Bapak Gus Dur udah jelas tidak layak jadi Wapres, ya. Rakyat apa nih? Rai Rangkuti sudah benar dan jelas apa yang dikatakan dalam berdebat. Masuk akal, ya. Para pemuja ini gayanya kayak orang kesurupan, stres semua, sok-sokan kayak junjungannya itu manusia paling sempurna. Enak ngelihatnya, ya. Bapak anak, mantu dan keluarganya ini yang membuat NKRI kacau balau dan kondisi warga bangsa dibuat terpecah belah yang didukung oleh orang-orang piaraan dan orang-orang bayaran. Dan bagi warga yang tidak cinta bangsa dan tanah air sangat menikmati bela Jokowi dengan pemberian yang hanya indah penuh kepalsuan, ya. Sedangkan dalam sejarah pasti tercatat hitam yang dibaca oleh anak cucunya, dan rakyat harap agar pemakzulan disegerakan sehingga fokus berpikir untuk kemajuan NKRI, ya. Jadi banyak sekali, tetapi memang teman-teman, ya, kalau seandainya memacu pada putusan 90 contohnya, ini kan problem juga banyak di MK pada saat itu, batas usia pencalonan itu, ya. Rasa-rasanya ya kecil lah harapannya gitu, ya, untuk untuk mewujudkan pemakzulan ini gitu, ya. Karena itu sudah dikatakan pada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Tapi ada tapinya juga. Kalau misalkan Gibran melakukan perbuatan tercela, narkoba, ya, atau judi online mungkin, atau tidak lulus SMA, korupsi sendirian, ya baru semakin kuat alasan untuk melakukan pemakzulan. Artinya kalau sudah ada melakukan hal itu misalnya, ya Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Nah, jadi tergantung juga sebetulnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau beliau ini setuju, ya udah sah-sah saja. Kenapa kita katakan sah-sah saja kalau setuju? Karena ya bagaimanapun dukungan parlemen ini sangat kuat kepada beliau. Semuanya tegak lurus pada Presiden Prabowo, kan begitu. PDIP sekalipun yang berada di luar kabinet, yang mungkin sebagai oposisi saat ini,
mereka juga katanya komitmen mendukung pemerintahan ini, kan begitu ya. Karena bagaimanapun Pak Prabowo punya hubungan baik, punya hubungan yang dekat dengan Bu Mega, ketum partai PD Perjuangan, kan kurang lebih seperti itu. Ya, tapi bukan tidak mungkin sih itu dilakukan ya, meskipun tadi saya katakan ada proses yang mungkin sangat rumit nanti di sini. Tidak hanya soal hukum, tetapi juga soal politik, tentunya pasti terlibat ke sana ya. Kemudian para anggota Gerindra dan semua anggota DPR masih mabuk Jokorup ya, makanya diam semua karena sibuk menikmati fasilitas empuk. Selama pemerintah serakah hanya mementingkan diri sendiri, jangan harap negeri ini aman, karena hatinya busuk, apalagi pemerintahan ini makin busuk kelakuannya. Rakyat makin sengsara, pemimpinnya makin tak karuan. Bicara tak ada bukti, makin lama dipimpin orang brengsek, mau jadi apa negara ini? Saya anak veteran RI, Bung Karno pernah berpesan, berdikarilah, berdiri di atas kakimu sendiri. Pesan sederhana tapi mendalam untuk menjadi pemimpin berdaulat. Berdikarilah Bapak Presidenku, Bapak Haji Prabowo Subianto. Merdeka. Aduh, siapa ya orang ini? Oh iya, si Projo ya. Bicaranya nggak menarik sama sekali, suka merendahkan dan suka nyela orang yang lagi menjelaskan. Inilah karakter yang menjijikan. Tidak ada menariknya, sok bijak, sok pintar. Padahal sama aja dengan Projo yang lain kosong ya. Nggak bermanfaat dan berfaedah sama sekali, sama aja dengan orang satu ini, si Ade Armando alias Ade Gana, Ade Gung ya. Kalau bicara nyelenek, cengengesan, nggak fokus, muter-muter, nggak jelas. Apa yang diharapkan dari orang-orang seperti ini? Nggak ada sama sekali. Cuma bikin pening, nggak jelas omongannya, nggak berbobot dan ngawur semua. Itu kalau punya perasaan lebih baik mundur sebelum dimakzulkan daripada gelar wapres tapi disegani rakyat hanya diolok-olok, dihina-hina, manalah harga diri. Itu tadi memang saya juga sering sampaikan itu, daripada dimakzulkan ya mending mundur loh ya. Mending mundur. Mundur itu jauh lebih mulia teman-teman. Jauh lebih terhormat. Ya. Ini banyak sekali cibiran-cibiran netizen ya, diolok-olok, dibully, dihujat dan lain-lain. Aduh, tapi kita kedepannya nggak tahu juga sih seperti apa ya. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh aja lah, silahkan sampaikan di komentar ini. Mungkin dari saya itu saja, terima kasih, salam, dan sampai jumpa.